tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Lestari, Mbak Ella, Mbak Kini ya. Mbak Nani, Mbak Najwa, Mbak Azizah, Mbak Lili, Mbak Febiansyah ya. Oke ya, siap Mbak Naneng, Mbak Suhanto, Mbak Khalijah ya. Oke, teman-teman sehat selalu. Yang mau nanya boleh diketik aja ya. Cerah malam ini, kan sudah mandi. Siap ya. Oke, akunnya ada satu aja kok. Oh, akunnya ada dua. Yang satu ini, yang satu lagi cuma potongan kajian aja ya. Semoga suaraku jelas ya, gambarnya jelas, nggak nge-lag ya teman-teman. Siap Mbak Yukin, Mbak Penguin, Mbak Cucu ya. Oke, siap Mbak Mama Bubuy ya. Aman ya teman-teman ya, Mbak Sumarwa. Oke, siap. Jelas ya. Semoga lancar live-nya sehingga kita banyak dapat insight di akun ini ya teman-teman ya. Siap Mbak Nani, aman ya. Siap Mbak Nur Korotul, Mbak Neni, Mbak Bunda Liza, Mbak Ruli. Seperti biasa aku ingatkan besok Kamis, besok Jumat, dan Sabtu ya. Nah di hari Sabtu kita berpuasa Tasu'a ya. Sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah. Hari Minggunya puasa Asyura. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah. Semoga dengan puasa Asyura yang bisa mengampunkan dosa kecil setahun yang lalu betul-betul dimustajab oleh Allah. Siap Mbak Lahsah ya. Oke, semoga teman-teman sehat juga. Yang mau nanya boleh tulis lagi aja. Siap Mbak Titi, halo Mbak Elin, Mbak Siti Nurhaliza ya. Siti Nurhaliza pun ada guys ya, lengkap sudah ya. Siap Mbak Nani ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, sebentar ya. Oke. Ustazah emangnya bisa double niatnya? Jangan ya, satu niat satu amal saja. Kalau niatnya kodo aja. Kalau niatnya sunnah aja. Memang ada ya, siap Mbak Najwa. Pendapat Abu Zakaria yang menyatakan boleh pasang dua niat dalam satu amal. Tapi ada yang membantah itu menyatakannya tidak afdol. Jadi kalau kita masih muda-muda, masih cakep-cakep, masih kuat-kuat, udah satu niat satu amal aja ya. Kalau puasa Daud, teruskan aja puasa Daudnya karena puasa Daud itu udah nomor satu di antara ekosistem puasa sunnah. Niatnya sengaja aku puasa Tasu'a sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku puasa Asyura sunnah atasku karena Allah ya. Oke, aman ya. Siap Mbak Sariah, Mbak Alia ya. Oke, nanti jam 9-an ya Mbak Ai ya. Oke, kapan? Nanti Sabtu dan Minggu. Ini kan Kamis nih, ini Rabu ya. Besok Kamis, Jumat, Sabtunya puasa Tasu'a, 9 Muharram, Minggunya puasa Asyura ya. Ustazah, oke, sebentar, oke. Amin ya. Oke. Ustazah, puasa nazar terhenti karena datang bulan. Apa harus diulang lagi? Enggak ya. Ustazah, sebentar ya. Kalau di plafon ada tulisan Allah nggak apa-apa. Kan dia posisinya di atas kalau mau rumahnya kayak gitu ya. Apa amalan di hari Jumat? Oke, kita bahas ya sambil teman-teman share-share tautan tap-tap layarnya. Di hari Jumat sebelum bangun pagi kita dianjurkan untuk mandi sunnah Jumat ya. Mandilah ya, mandi keramas sebelum azan subuh. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, kemudian badan bagian kanan sampai bagian kiri, kemudian sampai bawah, badan bagian kiri sampai bawah. Kedua, dianjurkan potong kuku di hari Jumat ya, potong kuku di hari Jumat. Nah, potong kuku itu dimulai yang masyhur dari tangan kanan, telunjuk, jari tengah, jari manis kelingking, kemudian tangan kiri, telunjuk, jari tengah, jari manis kelingking, tutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Kayak gitu. Nah, boleh pakai air hangat mandinya. Lalu kemudian dianjurkan bersih-bersih ya.
Kemudian cukur bulu-bulu. Laki-laki cukur kumis, rapikan jenggot. Perempuan boleh melakukan cukur-cukur bulu yang lain. Nah, kemudian di hari Jumat itu disunahkan baca Al-Kahfi ya. Siapa yang baca Al-Kahfi di hari Jumat, dia akan dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Dan siapa yang membaca 10 ayat daripada surat Al-Kahfi, dia akan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Dan besok malam dianjurkan baca Al-Kahfi besok malam, malam Jumat, dan Al-Muluk sebelum tidur supaya jauh dari siksa kubur ya. Ustazah, kakak angkat saya talak suami saat istri hamil, nggak bisa. Hamil tidak jatuh talak, nggak bisa itu ya. Ustazah, emang boleh selain sholat sunnah, ba'diyah maghrib, sholat sunnah awabin, boleh dipopulerkan oleh madhab syafi'i ya. Boleh Mbak Dewi, nggak apa-apa Mbak Dewi, karena itu cuma sekedar perawatan saja ya. Ustazah, tasu'ah hari Sabtu ya? Iya. Gimana caranya supaya jangan suuzon sama suami? Nggak boleh ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaktab ba'dukum ba'da wa la tajassasu. Hai orang-orang beriman, jangan kalian cari salah orang dan jangan memata-matainya ya. Jangan memata-matai. Jadi kalau teman-teman suaminya ada salah, boleh diobservasi. Kalau nggak ada masalah, jangan cari-cari kesalahan siapapun ya. Oke, Ustazah, sholat rakaat pertama dan kedua ayat pendeknya sama boleh nggak? Boleh kok. Boleh aja. Hai rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas, rakaat ketiga ayat nggak apa-apa ya. Ustazah, iya aman ya. Bagaimana kalau suami menceraikan alasannya malu, nggak bisa kasih nafkah? Apapun alasannya, maka status talaknya itu sah ya. Cuman tergantung Mbak bisa mempengaruhi nggak untuk kemudian dia rujuk lagi ya. Ustazah, iya puasa Asyura aja ndak apa-apa, hari Minggu aja ndak apa-apa. Ustazah, jam berapa sholat hajat? Hajat itu bisa siang dan malam. Nah itu ceramah kita tadi ya jam 10 ya. Jadi hajat itu bisa siang dan malam ya. Nah jadi bisa siang bisa malam. Tapi waktu paling baiknya sepertiga malam terakhir. Jam 2 malam sampai azan subuh ya. Oke, jadi siang dan malam boleh kecuali habis asar dan habis maghrib. Habis asar dan habis subuh itu nggak bisa ya. Ustazah, open jafti jualan untuk Jumat berkah nggak apa-apa ya. Nah, kemudian Ustazah, apakah doa istri kepada suami sampai dong? Jangan putus asa dengan rahmat Allah, doa aja dulu. Insya Allah, Allah maha pengabul semua dosa ya. Semua doa. Ustazah, kalau sholat subuh kesiangan, bangun jam 6, jam 7, boleh sholat nggak? Harus sholat, bukan boleh sholat. Harus sholat, tapi tetap lalai. Kalau lalai tetap berdosa. Ustazah, adakah qobliyah asar? Ada, tapi tidak sunnah muakkad. Dia sunnah biasa. Oke? Aku jelasin lagi tentang sholat sunnah rawatib ya. Bagi teman-teman yang baru mampir, semoga ada yang check out dan mengamalkan nih. Sambil teman-teman share tautan tab layarnya, fokus ya. Jadi begini, ada sholat sunat rawatib namanya. Rawatib itu punya anak namanya qobliyah dan ba'diyah. Nah, qobliyah itu sebelum sholat fardu, ba'diyah itu setelah sholat fardu. Di antara qobliyah dan ba'diyah ini ada yang sunnah muakkad status hukumnya. Jadi sangat dianjurkan. Kapan itu? Saya pelan-pelan, yang mau catat boleh catat. Pertama, 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nah ini dia sunnah muakkad. Nah rawatib bapaknya, iya kayak gitu lah ibaratnya kayak gitulah. Nah saya ulang ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib dan setelah isya. Itu sunnah yang sangat dianjurkan. Tapi kalau sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya ada. Tapi tidak sunnah muakkad, tapi sunnah biasa. Setelah saya ikut Ustazah, alhamdulillah saya mengamalkan rawatib. Masya Allah. Semoga Allah istiqomahkan.
Ustazah, iya, jam 9 ya Mbak Rembang ya. Ustazah, amalan jika tidak biasa bisa puasa 9 10 Muharram karena haid, solawat, zikir, baca Quran yang ada terjemahan atau dari HP atau ngulang hafalan, kemudian muhasabah diri dan sedekah. Sesudah asar, sesudah subuh nggak ada sholat rawatib. Ustazah, baca Quran tajwidnya ampar-ampar, apakah dosa? Dalam hadis dikatakan, al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mantap membaca Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Quran wa tata'ta, dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama, pahala karena bacaannya, jadi yang kedua pahala karena susahnya dia baca. Jadi susah baca Quran dapat pahala. Jadi baca tajwid ampar-ampar, pelan-pelan belajar nggak apa-apa. Ustazah, oke, sholat sunat rawatib suratnya apa? Bebas. Sebelum zuhur 2 rakaat boleh. Ustazah, mengingat dosa, aku pengen nangis. Apa yang aku lakukan? Banyak yang bisa dilakukan. Istighfar, sholat taubat, ya, kemudian sholawat, puasa, itu semua menghapuskan dosa. Jadi ganti nangisnya dengan amal. Kalau lagi sedih, usahakan hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula, wa ni'man nasir. Banyak sedih karena dosa itu bisa lakukan istighfar, sholat taubat, puasa sunnah, sholawat, sedekah. Itu semua menghapuskan dosa. Insya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Allah itu mengampunkan semua dosa kok. Nggak usah khawatir. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang bertaubat dan mensucikan diri. Ustazah, puasa Daud pada hari Jumat, apakah harus sebelum dan setelahnya juga? Kalau puasa Daud itu udah dimulai sebelumnya, ketemu hari Jumat, nggak apa-apa. Nggak masalah, sendiri. Kan udah dimulai sebelumnya. Yang tak boleh itu memulai Daud di hari Jumat. Itu yang nggak boleh. Ustazah, oke, ada yang bilang hasbi Allah, ada yang bilang hasbunallah. Kalau hasbi Allah untuk diri, artinya aku. Hasbunallah artinya kami, sama aja. Ustazah, puasa Senin Kamis, tapi Senin nggak puasa, lalu Kamisnya puasa. Nggak apa-apalah. Ustazah, oke, sedih, oke, sebentar ya. Siap Mbak Soleh, aman ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Subuh, sedekah subuh apakah bisa diwasilahkan untuk diri sendiri? Jelas bisa. Sengaja ya Allah, saya sedekah subuh, dengan sedekah ini sehatlah badanku, banyakkan rezekiku, taatkan aku, dan seterusnya. Ustazah, apakah sama antara sewa modal dan bunga? Apa ini maksud sewa modal? Sewa modal, apa ya? Oke, Ustazah, amalan bisa cepat lunas hutang. Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang hafal boleh catat, bantu temannya, nanti aku sematkan. Artinya doanya, ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku agar aku tidak meminta kepada selain Engkau. Itu aku sematkan doa lunas hutang. Ya, boleh di screenshot, boleh dibaca aja setiap habis sholat. Puasa Yaumul Bid, apakah tepat di tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya? Ya, tapi bulannya bulan Hijriah. Teman-teman sulit untuk tahu karena setiap bulan untuk tanggal Masehinya beda-beda. Nanti aku ingatkan, tenang aja di video dan di live-nya aku. Pantau aja video aku, YouTube aku atau TikTok aku atau di live kayak gini. Teman-teman klik aja foto aku yang ada di pojok kiri atas, aktifkan tombol loncengnya sehingga kita bisa belajar tiap hari di ceramah, tanya jawab dan video-video aku. Nanti Yaumul Bid itu hari Rabu depan, masih lama ya. Nanti aku ingatkan lagi ya. Ustazah, iya benar sekali ya. Duha boleh nggak? Tuh, giliran doa lunas hutang banyak yang hafal guys. Tapi yang hafal ini bukan berarti mereka ada hutang ya guys. Oke, lanjut ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Doa minta jodoh banyak yang hafal. Tapi mereka itu udah pada expired semua guys. Tenang aja ya. Ustazah, sebentar ya. Ustazah, pada hafal tuh doa lunas hutang. Canda ya guys. Ustazah, oke, duha boleh nggak bacaan Al-Falaq? Nggak apa-apa.
Sebenarnya duha itu rakaat pertama dianjurkan asyams. Rakaat kedua dianjurkan adalah duha. Tapi kalaupun enggak apa-apa ya, enggak masalah ya teman-teman ya. Artinya surat-surat pendek yang lain boleh ya. Alhamdulillah hafal, mantap. Itu juga doa minta kaya, bukan doa bebas utang aja. Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah kuatkan, jauhkan aku dari yang halal, dekatkan aku dari yang jauhkan aku dari yang haram, dekatkan aku dari yang halal. Ya, waqnini bifadlika amman siwa, kayakan aku. Masya Allah ya. Ustazah, iya, oke, aku ya siap ya. Oke, sebentar, sama-sama ya, siap Mbak Royanti ya. Terima kasih ya teman-teman semua, semoga sehat di sana ya. Tapi juga pertemuan dengan orang yang disayang. Aku gak ngerti itu hadis atau apa, gak pernah aku baca Mbak. Ustazah, oke, sebentar ya, pelan-pelan dulu ya. Kecepatan nih soalnya nih ya. Kalau kita diomelin mulu sama orang, terus balasnya gimana ya? Udah diem aja. Kalau kita balas ngomel, dia bilang apa? Ngelawan kamu. Satu. Kalau kita nangis, dia bilang lu bisanya nangis aja. Kalau kita marah, dia bilang lu kok diingetin kok marah-marah aja. Lebih baik diam. Di antara semua yang salah, diem. Loh kamu kok nggak jawab? Diam itu adalah jawaban ya. Ustazah menyisakan uang belanja dengan niat umroh, tapi ternyata uangnya dialihkan ke yang lain. Nggak apa-apa. Cuman nggak dapat pahala umrohnya, dapatnya pahala niat saja ya. Ustazah, saya dapat bonus 19 juta. Berapa yang dizakatkan? Ya, kali 2,5% aja, ambil kalkulator. Ya, kasih ke fakir atau miskin. Fakir tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, iya, kalau puasa Daud hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu setiap minggu begitu? Enggak. Puasa Daud itu setiap orang berbeda. Pokoknya dia sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak gitu. Jadi tabiat puasa Daud itu pokoknya sehari puasa, sehari enggak. Niatnya sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah gitu. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah gitu aja udah. Ustazah, oke, apa hukumnya baca Al-Muluk setiap mau tidur? Boleh, itu terhindar dari siksa kubur ya. Ustazah, sebentar ya. Oke, besok jatuh puasa Daud. Enggak, puasa Daud tuh beda Mbak. Puasa Daud itu bukan puasa khusus harinya. Pokoknya puasa Daud itu puasa secara pribadi. Pokoknya sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Boleh dimulai dari apapun, tapi jangan mulai Jumat atau Sabtu ya. Jadi selain Jumat, Sabtu nggak boleh mulai puasa Daud, selain itu boleh ya. Ustazah, iya sebentar ya. Doa apa mau jual tanah? Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ya, oke. Ustazah, gimana caranya kalau kita tidak mau tinggalkan sholat rawatib sementara sholat wajib di jamak qashar? Nggak usah, ikhlaskan aja Mbak ya. Ustazah, oke, itu dia doa daripada jual tanah, jual rumah ya, tapi bukan jual orang ya guys. Nah, ya ardu rabbi wa rabbukillah ya, oke. Ya ardu rabbi wa rabbukillah. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau sedekah subuh dipakai buat belanja sembako, ya itu bukan sedekah namanya ya. Kalau sedekah itu harus untuk orang. Sedekah untuk beli makan sendiri, sedekah untuk umroh sendiri, sedekah untuk bayar hutang sendiri, itu enggak sedekah. Itu namanya tabungan, Besti. Kalau sedekah itu harus untuk orang. Harus untuk orang ya. Untuk orang ya, untuk anak, untuk orang tua, takdir makan kawan, kasih makan kucing ya. Ustazah, bagaimana doa anak? Sebentar ya. Sebentar. Oke, Ustazah, kalau kecepatan ya. Bagaimana dengan doa anak yang sudah menikah, yang jarang berkabar dan berkabar, terutama ke ibunya? Doa aja. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya Allah, karuniakan kepadaku anak yang soleh, gitu ya. Nah, itu adalah yang teman-teman usahakan untuk doakan ya. Nah, usahakan untuk
doakan ya. Nah insya Allah tidak apa-apa ya. Kita pelan-pelan untuk kemudian bisa melihat itu semua. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar. Teman-teman sehat ya? Oke, sebentar. Oke, Ustazah, ya bagaimana doa anak yang oke sebentar, udah ya. Doa supaya anak soleh, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin ya. Ustazah, niat puasa gimana sedekah subuh kalau dipakai buat maulid, nggak masalah ya. Ustazah, apa hukumnya ngaji di TikTok? Kalau niatnya dakwah nggak masalah, ngajilah untuk ngajarkan orang, ngajak orang ngaji bersama karena kita pandai ngaji, baguslah. Ustazah, membaca ayat 1000 dinar boleh, nggak masalah ya. Ustazah, uang arisan ada zakat nggak? Enggak, kecuali arisannya setara dengan 85 gram emas ya. Ustazah, iya. Sholat tasbih malamnya jam berapa? Sholat tasbih bisa dari habis maghrib sampai azan subuh ukuran malam, kemudian dari habis syuruk sampai asar ukuran siang. Tadi aku udah ceramah tentang sholat tasbih ya. Ustazah, sebentar ya, kok boleh nggak nanti tanggal 9-10 Muharram, Tasu'a dan Asyura, kita menggabung dengan puasa Qadha? Aku tidak menyarankan ya, karena puasa Qadha itu wajib, sementara puasa Tasu'a dan Asyura itu sunnah. Udahlah, jangan hitung-hitungan sama Allah. Satu niat, satu amal aja ya. Oke, Ustazah, terserah aja Mbak Desya. Puasa Daud dimulai di hari apa aja, yaitu pilihan Mbak aja. Ustazah, 10 Muharram jatuh pada hari apa? 10 Muharram itu jatuh pada hari Minggu. Ini kan Rabu, besok Kamis, besok Jumat, besok Sabtu ya Kak. Sabtu itu niatkan puasa Tasu'a, kemudian Minggu niatkan puasa Asyura. Biar toko ramai. Toko nggak perlu ramai, yang penting setiap datang orang belanja. Yang pertama, kalau rezekinya mau bagus adalah kalau dia datang cuma lihat aja tak juga ada guna ya kan. Jadi doa biar dagangan laris ya, biar sedikit yang penting belanja semua ya kan. Nah, jadi pertama jangan lupa sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu memperlancar rezeki. Kedua, jangan tinggal sholat duha. Sholat duha itu memperlancar rezeki. Yang ketiga, jangan lupa baca sholawat ya kan. Yang keempat, syukuri berapa yang kita dapat hari itu. Kalau dia sepi, berbaik sangka. Mungkin orang pada di rumah ya, atau kalau sepi, mungkin orang pada liburan. Kalau sepi, berarti itu beras di rumah orang belum habis kalau kita jual beras. Kalau sepi ya kita berbaik sangka, kemarin kan udah besar, sekarang sepi. Pokoknya berbaik sangka kepada Allah, insya Allah itu jadi lebih laris jualannya ya. Oke, gitu ya. Oke, jadi insya Allah ya. Nah, yang paling penting jujur dan amanah ya. Sedekah subuh bisa dikasih di hari Jumat, tapi ibu nggak sempat. Boleh dikasih hari Kamis. Maksudnya bukan harus sedekah subuh itu diberikan di hari Jumat. Bukan. Kalau mau pahalanya berlipat adalah serahkan di hari Jumat. Itu loh maksudnya ya. Ustazah, di sini puasa Tasu'a jatuh di hari Sabtu. Memang iya Sabtu puasa Tasu'a. Tasu'anya Sabtu, Asyuranya Minggu. Oke. Ustazah, amalan jual tanah dibaca berapa kali? Bebas aja, baca aja lah. Misalnya baca aja lah misalnya 3 kali setiap habis sholat atau sebanyak-banyaknya ya. Oke, Ustazah, sholat pakai deodoran dan hand body nggak apa-apa. Ustazah, tata cara istikharah akan mendapatkan jawaban lagi milih kerjaan. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Ya, lakukan 2 rakaat kayak sholat subuh. Terus tiap hari akan ada masanya Allah akan meyakinkan hati kita untuk memilih jawaban yang paling baik ya. Oke, Ustazah, sedekah subuh, benar sekali ya. Doa supaya cepat dapat jodoh. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin.
Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Itu doa buat teman-teman yang lama nggak dapat keturunan, atau juga doa buat teman-teman yang pengen dapat jodoh ya. Ustazah, iya sebentar ya, oke. Ustazah, amalan apa supaya anak lekas dapat kerjaan? Misalnya nih teman-teman nanya, Ustazah apa amalan biar anak cepat dapat kerja? Apa amalan biar anak itu lulus PNS? Apa amalan biar anak itu lulus masuk sekolah negeri? Apa amalan biar anak itu lebih nurut? Apa amalan anak itu biar lulus pilot? Nah, kalau yang kayak gitu kan berarti teman-teman lagi punya hajat tuh kan. Kalau teman-teman lagi punya hajat, lakukan sholat hajat mbak. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, yang penting Al-Fatihah dibaca. Nanti setelah salam kanan, salam kiri, mbak langsung berdoa untuk anaknya. Nah itu dia. Mbak langsung berdoa untuk anaknya, kayak gitu ya. Nah Ustazah, bagaimana hukumnya membaca Al-Quran terbata-bata? Al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramim bararah. Siapa yang membaca Al-Quran, dia akan dikelilingi malaikat Allah kalau dia mahir membacanya. Lalu bagaimana kalau bacanya terbata-bata kayak yang Mbak tanyakan? Dilanjutkan dalilnya, walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta. Dan siapa yang membaca Quran dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia membaca. Oke? Nah, aman ya, kayak gitu aja ya, ndak apa-apa, belajar pelan-pelan ya. Ustazah, jas hujan model celana, cari yang model rok, banyak yang jual kok. Ustazah, oke, gimana cara menghadapin tetangga yang julid? Abaikan aja lah. Kalau ada orang hasad, orang julid itu karena hasad. Ingat, walikulli ni'matin mahsud. Setiap kita akan ada nikmat, akan ada orang yang hasad. Kalau tidak siap kita dihasati orang, jangan tunjukkan siapa kita yang sebenarnya. Tapi kalau kita santai silahkan. Ya, jadi ketika ada orang hasad sama kita, abaikan. Kalau kita tahu dia hasad sama kita, jangan tunjukkan pula siapa kita. Kita beli mobil, dia hasad. Kita lagi kasih mobil baru lagi. Kita kasih lagi kulkas baru. Kita tengok-tengokkan sama dia. Jangan ya. Itu akan membuat kita repot ujung-ujungnya ya. Jadi tidak perlu kita tunjukkan siapa kita dengan orang yang tidak suka dengan kita. Cukup diketahui dengan orang-orang yang menyukai kita saja ya. Tapi intinya abaikan. Abaikan ya. Nggak bakal lama kok hasad itu. Ustazah, ya mau tanya kalau lagi sholat nggak pakai CD, apakah sah sholatnya? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya teman-teman ya. Kalau teman-teman suka keputihan, itu biasanya teman-teman suka cebok sebelum wudhu. Nah itu tidak boleh lagi ya teman-teman ya. Nah itu tidak boleh lagi celana itu teman-teman pakai. Kalau nggak bawa celana, ya udah itu disimpan, pakai, nggak usah pakai celana, nggak apa-apa, atau pakai panty liner aja. Ustazah, oke, gimana kalau lupa sedekah subuh? Boleh didouble nggak? Tentu boleh. Nah lupa itu karena nggak biasa. Ntar kalau udah biasa nggak lupa kok. Ustazah, oke, abaikan. Aku suka kata-kata itu, ya benar ya. Saya sering bilang, tidak perlu semua orang menyukai kita. Karena nggak semua orang juga penting bagi kita. Fokus dengan orang-orang yang menyukai kita saja, ya kan? Ustazah, kalau jam 6 subuh bangun, apa masih bisa sholat subuh? Harus sholat subuh, bukan masih bisa. Jam berapapun bangun, harus sholat subuh, bukan bisa. Tapi apakah berdosa? Tetap dosa kalau lalai. Oke, gitu ya. Doa yang dizolimi. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Allahumma gfirli walahum. Ya Allah ampuni dosaku dan dosanya. Oke? Tapi aku pengen balas. Wah repot. Nggak usah balas-balas, rugi kita. Habis energi, ya kan? Nah, biarkan dia pusing sendiri. Ini orang dizolimi kok santai aja ya. Pusing dia guys, ya kan? Nggak usah membalas. Nanti teman-teman jadi nggak fokus ibadahnya. Jadi nggak fokus kerjanya, repot ya, ada gangguan dari orang. Ya jangan izinkan orang lain untuk mengganggu fokus kita, nggak boleh. Kita terlalu berharga untuk memikiri orang-orang yang zalim sama kita. Cintai diri.
Ustazah, boleh nggak uang sedekah subuh kita pinjam dulu? Bisa sih, cuman nggak jadi sedekah kan? Nah, cuman jadinya nggak jadi sedekah kan? Jadinya itu dapat pahala kebaikan aja. Dia dapat pahala niat aja. Jadi dia tidak dapat pahala sedekah. Tapi jadilah ya kan, daripada ndak goyang. Sedekah subuh diambil lagi untuk beli cendol. Ndak apa-apa. Oke, Ustazah, kalau sholat pakai pembalut saat wasir berdarah boleh nggak? Oke, perhatikan ya. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya. Sebenarnya darah itu najis. Tetapi Allah itu maha besar. Jika najis itu, darah itu terletak pada bagian yang sakit, maka dia statusnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Contoh, misalnya aku ada bisul di sini. Ada darah, ada nanah. Sebenarnya bisul ini najis ini, darah ini. Cuma karena aku lagi sakit, maka bagian yang kena nanah dan bisul itu menjadi najis yang dimaafkan. Dan pakaian aku yang terkena bisul di wilayah bisul menjadi najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Iya kan? Nah, misalnya ambeien atau wasir, ya kan? Maka sebenarnya darah itu najis, ya kan? Nah, tetapi ya, kalau karena dia adalah sakit, maka dia menjadi najis ma'fu. Dan celana, pembalut yang terkena darah daripada ambeien tadi, najis yang dimaafkan. Kecuali darahnya sampai ke betis, maka dia menjadi najis mutlak. Ya, paham ya? Teman-teman nanti yang wasir ambeien, minum madu rambutan. Nanti dibeli madunya. Setelah tanya jawab ini, sembuh itu insya Allah ambeien. Oh, wasir udah banyak yang sembuh ya. Madu rambutan itu gampang sama dia itu untuk wasir dan ambeien supaya maksimal sholatnya. Ya, qadarullah. Ustazah, sebentar ya. Puasa syuro boleh nggak diniatkan dengan puasa Daud? Kalau Daud ya Daud aja. Ustazah pakai mic apa? Aku pakai mic Holy Land namanya ya. Holy Land ya. Ustazah, ya oke. Sedekah subuh bisa apa aja? Bisa dalam bentuk beras, dalam bentuk pakaian, dalam bentuk uang. Ya, lazimnya dalam bentuk uang ya. Ustazah, sebentar ya. Doa anak yang sedang tes, anaknya suruh baca. Anaknya suruh baca ya, teman-teman ya. Anaknya suruh baca, Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, lepaskan kekakuan lidahku agar mereka ngerti perkataanku. Nah, itu dia. Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri, mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustazah, itu doanya anaknya suruh baca. Sedekah subuh ngasih makan kucing bisa ya. Ustazah, sholat sunnah yang bisa dilakukan di siang hari ada banyak. Ada sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Bisa, 2 rakaat saja ya, 2 rakaat saja ya. Ustazah, iya, itu bisa kapanpun ya, 24 jam ya. Jam 2 malam boleh, jam 3 pagi boleh, asal nggak boleh habis subuh dan habis asar ya. Sholat pikiran kemana-mana. Untuk awal-awal nggak apa-apa. Yang penting teman-teman lakukan rukunnya. Sholat tuh yang penting sah dulu. Khusyuk itu soal proses ya. Ustazah, ambil air wudhu di ember boleh ya. Ustazah, amin ya. Nah, niatnya apa? Oh, niatnya kayak gini. Misalnya nih, tadi pagi kita bahas ya. Teman-teman, aku punya channel YouTube ya. Aku punya channel YouTube. Di channel YouTube itu akan ada terus rekaman ceramah aku dan rekaman tanya jawab ini. Jadi teman-teman bisa subscribe juga channel YouTube aku ya kalau mau lihat video ulangannya ya. Jadi siap Pak Tommy? Aduh, cakep-cakep jadi kasih topi Pak. Siap ya, jazakumullah. Jadi misalnya nih, sholat yang bisa dilakukan siang dan malam nih. Sholat taubat, hajat, istikharah, wudu, tahiyatul masjid. Niatnya gimana? Gampang doang. Niat sholat tuh gampang aja guys. Sebutkan nama sholatnya, rakaatnya dan hukumnya.
Nama sholat, rokaat, dan hukumnya. Nama sholat, rokaat, dan hukumnya. Sengaja aku sholat taubat, 2 rakaat sunnah karena Allah. Sengaja aku sholat duha, 2 rakaat sunnah karena Allah. Sengaja aku sholat taubat, 2 rakaat sunnah karena Allah. Sengaja aku sholat tahajud, 2 rakaat sunnah karena Allah. Segitu doang kok niat sholat menggampang banget ya. Nah kalau dia 2 rakaat, lakukan kayak sholat subuh aja. Ya ayat pendeknya bebas aja ya. Oke. Ustazah dulu kuliah aku dulu S1-nya jurusan Usuluddin, S2-nya jurusan Usuluddin, S3-nya jurusan Syariah. Ustazah puasa Tasu'ah hari Sabtu gimana? Hari Sabtu berarti subuh Sabtu pasang niat ya. Ustazah saya minum madu rambutan, pinggang saya nggak sakit, sembuh insya Allah. Kalau kayak sakit pinggang, pengapuran, saraf kejepit itu selesai insya Allah. Dengan rambutan udah banyak yang testimoni. Selamat ya, diperbanyak ibadahnya kalau lututnya udah sembuh ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, iya sebutkan nama sholat, rokaat, dan hukum. Nama sholat, rokaat, dan hukum ya. Mau madu miom akasia. Madu sebentar lagi ya, setelah tanya jawab ya teman-teman ya. Oke, Ustazah sebentar. Kalau doa tulis di kertas dibaca boleh. Ya, kalau doa tulis di kertas dibaca boleh, nggak masalah. Atau teman-teman tinggal beli buku doa-doa, dibaca habis sholat, boleh, nggak jadi masalah. Ya, oke. Ustazah, usia berapa? Kita seumuran ya. Anggap aja kita seumuran ya. Oke, siap ya. Oke, Ustazah, oke, sholat wudhu boleh nggak? Cuman baca Al-Fatihah aja. Sebenarnya semua jenis sholat boleh cuman Al-Fatihah doang. Boleh kok. Sholat zuhur langsung Al-Fatihah. Tidak baca iftitah, tidak baca ayat pendek, enggak apa-apa. Cuma sayang sajalah ya. Sayang karena iftitah dan ayat pendek itu hukumnya sunnah. Sayang kalau nggak dibaca ya. Ustazah, oke, sebentar ya. Kalau niat sholat diucapkan, apa sah sholat kita? Sah. Ustazah, oke, doa agar anak tidak pacaran, doa anak soleh aja ya. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa anak soleh aja ya. Ustazah, oke, nanti ya madunya ya, setelah ini ya, sebentar lagi ya, nanti kita buka keranjangnya bisa bayar di rumah. Oke, udah banyak yang tanya madu, kejap ya. Ustazah, oke, doa biar cepat beli tanah ya, lakukan sholat hajat. Teman-teman perhatikan, ada sholat yang bisa dilakukan untuk terpenuhnya hajat kita. Entah kita pengen jual tanah, jual rumah, jual orang enggak ya. Entah kita itu pengen pengen jual orang pula ya kan, entah kita pengen anaknya lulus ya, entah pengen anaknya itu lulus PNS, itu lakukan sholat hajat namanya guys, sholat hajat guys, hajat, coba tulis sholat hajat 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Sholat kayak biasa, kayak sholat subuh, salam kanan, salam kiri, banyak minta. Jangan jong dual orang. Iya, bercanda ya. Oke, Ustazah, oke. Doa biar punya istri lagi Zah. Boleh nanti istri bapak masuk live yang tanya ya. Doa supaya suami saya punya istri lagi Zah. Nanti aku kasih tahu doanya. Oke. Ustazah, witir dilakukan siap sholat isya dan tahajud. Oh jangan mbak. Kok 2 kali? Sholat witir boleh dilakukan siap sholat isya dan tahajud. Enggak boleh. Witir cuman boleh 1 kali mbak. Ya oke. Jadi gini mbak. Mbak sholat isya nih. Lalu kemudian mbak ba'diyah isya nih. Lalu kemudian mbak setelah itu melakukan yang namanya sholat isya, ba'diyah isya, witir. Nah tengah malam mau tahajud boleh. Tapi nggak boleh witir lagi. Witir itu cuma boleh 1 kali mbak. Kecuali kalau habis isya mbak belum witir. Tengah malam mbak tahajud. Ya kan. Nah setelah itu baru witir boleh. Yang penting jangan witir aku habis isya dan habis tahajud Zah. Enggak boleh. Witir cuma boleh 1 kali ya. Ustazah sebentar ya. Oke. Jam berapa sholat hajat? Siang dan malam boleh ya.
Ustazah, sholat hajat bacanya apa aja? Bebas ya, bebas aja ya. Ustazah, kalau aku belum ngerti tentang jamak kosor. Coba lihat di video aku, di TikTok aku, di pojok kiri atas ada penjelasan tentang jamak kosor. Kalau mau lebih mantap pergi ke channel YouTube aku. Di YouTube itu teman-teman searching aja, jamak kosor Nela Luki. Langsung jebret muncul video aku tentang jamak kosor. Banyak banget ceramah aku di sana ya. Teman-teman yang baru mampir, baru lihat muka aku malam ini, coba klik pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Aku tiap hari ceramah ya, tentang jama, zakat, semua. Insya Allah, semoga kalau kita berteman lebih lama, usia panjang, insya Allah teman-teman kalau rajin aja masuk ke live, hafal itu, luar kepala udah. Insya Allah, karena aku ulang-ulang kayak gitu ya, ceramahnya aku ulang-ulang, karena masjidnya beda-beda ya. Oke, gitu ya. Baiknya sholat hajat dilakukan jam berapa? Ini kan kayak sholat hajat, taubat, istikharah, wudhu, tahiyatul masjid. Ini kan kita bahas tadi di ceramah jam 10-an ya. Jadi sholat hajat dilakukan kapanpun mbak. 24 jam. Siang dan malam boleh mbak. 2 rakaat aja kayak sholat subuh ya mbak. Sengaja aku sholat sunat hajat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Oke. Ustazah, sudah sholat syuruk, apakah tidak perlu lagi sholat duha? Sholatlah, kan syuruk dengan duha beda. Kalau syuruk matahari belum panas, muncul tapi belum panas. Sementara duha matahari muncul dan sudah panas. Beda itu mbak ya. Ustazah, oke, maksudnya boleh dilakukan siap isya atau tahajud, boleh mbak Ida. Habis isya boleh, habis tahajud boleh mbak, tidak masalah. Karena sholat witir itu dia terbentang mbak, ya terbentang dari habis isya sampai azan subuh. Betul Ustazah, semakin hadir semakin praktek, insya Allah hafal. Udah bisa jadi co-host, mantap ya. Oke, Ustazah mau madu pesan kebas-kebas kakak aku beli. Siap, yang mau madu kejap lagi nanti ya. Aku buka madunya COD aja. Harga masih promo kok malam ini ya. Oke, Ustazah udah pada ngantuk. Ustazah, sholat witir dikerjakan 3 rakaat boleh. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Oh Mbak Ida tadi bantu nanya. Siap Mbak Ida, makasih ya. Jadi sholat witir itu pokoknya gini, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lalu kemudian rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir ya. Ustazah, bagaimana mertua suka cerita macam-macam ke mantan pacar suami? Udah biarin aja. Nggak apa-apa, sampai kapan dia mau ceritain kita. Yang penting mbak, jaga suaminya. Nggak usah pusing konfirmasi ke suami, sakit hati dengan mertua, klarifikasi ke mantan. Nggak usah pusing. Kita elegan aja guys, tenang, santai, slow ya. Kerjakan ibadah, jadi istri yang baik. Saat sholat kita sholat, saat puasa kita puasa, ya saat masak kita masak, saat kita lagi main game, saat kita nonton. Kalau kita minum madu, santai, biasa saja. Mertua suka ceritakan jeleknya aku ke mantan istri nggak usah. Ingat manusia itu berubah teman-teman. Ya, kadang-kadang waktu yang akan menunjukkan siapa yang paling benar ya. Yang penting dengan mertua baik aja. Jangan pula nggak sapa dia ya. Kalau teman-teman mau tahu caranya, orang beriman itu adalah orang-orang yang dia bisa menunjukkan bahwa dia nggak tahu dia sedang dizolimi. Biasa saja datang ke rumah orang tuanya, ya kan, mertuanya belikan bakso bakar, belikan salad lauk, biasa saja. Ya, sehingga itulah citra diri kita yang sebenarnya. Tenang aja, slow down aja. Jangan gerasak gerusuk. Kalau gerasak gerusuk kita terukur. Kita ketahuan takut, kita ketahuan sedih, kita terukur orang. Jangan mau jadi orang terukur. Kita terlalu berharga untuk dinilai. Oke? Santai aja mbak. Silakan buktikan apa yang aku bilang dan datang lagi bulan depan ke live. Rasakan gimana perbedaannya. Jangan usah gerasak gerusuk. Curhat ke suami, curhat ke anak, curhat ke teman-teman, curhat ke simpang. Nanti labrak mertua, labrak mantan. Kita jadi nggak elegan. Aman ya, oke, clear ya. Ustazah, oke, aku yakin teman-teman bisa jauh lebih bijak lah, insya Allah ya kan. Pengalaman teman-teman kan lebih banyak ya kan.
Ustazah, ya sholat witir habis isya boleh, nggak ada masalah ya. Sholat witir habis isya nggak jadi masalah ya. Oke. Ustazah, surat apa yang harus dibaca waktu sholat awabin? Sebenarnya bebas, tapi kalau mau Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali ya. Saya nak order madu, kalau Singapura belum bisa sih Mbak. Ya, karena TikToknya itu nggak bisa lintas negara ya. Teman-teman yang di Singapura, Malaysia pengen madu cuma bisa lihat doang aku spill madu tiap malam ya, tiap pagi. Dimaafin ya. Nah, kalau ada saudaranya di Indonesia bisa nanti minta tolong dia belikan di etalase kita. Pas dia beli nanti dialah yang mengirimkan ke teman-teman ya. Kasihan nih. Ustazah, oke, laki-laki udah sholat Jumat tidak sholat zuhur, iyalah, gitu ya. Ustazah, oke, waktu sholat awabin dari habis isya sampai azan subuh, habis maghrib sampai azan isya ya, dari habis maghrib sampai azan isya. Ustazah, iya, oke, sebentar ya. Sholat taubat apakah boleh tiap hari? Boleh, boleh banget ya. Oke, gitu ya. Ustazah temanku namanya Karyati, dia julid banget. Udah, biarinlah Karyati tuh kayak gitu. Biarin aja, anggap aja dia itu sedang mengisi waktunya. Dia sedang ingin apa namanya tuh mengisi waktunya dengan julitin kita. Nggak apa-apa, biarlah dia berkegiatan guys. Biar aja lah. Orang kan punya kegiatan juga. Kegiatan dia nyari kesalahan kita. Ya, dia punya keahlian. Biar keahlian dia cari kesalahan kita. Nggak apa-apa. Ya, teman-teman yang hadir di live aku mesti bisa. Bismillah, mesti bisa. Karena kita harus upgrade. Nggak mungkin kita menyelesaikan masalah gitu-gitu aja kan. Harus upgrade, harus lebih baik. Ya kan? Nah, biarin aja lah. Ya, nah, dia kan kasihan juga dia kalau suntuk kan. Biarin dia jadikan kita sebagai bahan. Ngisi-ngisi waktu dia, udah ya. Ustazah, lutut aku sembuh, bisa sholat berdiri. Nah, sembuh guys, lututnya guys, Masya Allah ya. Nanti mau beli madu lutut, pengapuran, saraf kejepit, ya, tulang, tumit. Mbak Eli, Mbak Ana Najwa. Oke ya, nah kita doa dulu. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Siap Mbak Eranoh, Mbak Yuza ya. Siap Mbak Yu Kemar ya. Oke, Mbak Erni, Mbak Indra, Mbak Arile, Mbak Virgo, Mbak Yeyen, Mbak Titi ya. Sehat ya semuanya ya. Oke. Tadi ada yang nanya, coba ditulis lagi aja ya. Oke ya, siap Mbak Eli Sudina ya, Mbak Nisa Putri. Oke, pagi semuanya. Ini hari Kamis ya, teman-teman ya. Ini hari Kamis ya. Iya siap-siap, ini hari Kamis, bener-bener. Oke, aku jawab dulu. Katanya tadi ada yang nanti puasa Asyura. Puasa Asyura itu dia lagi hajatan. Nah, sebenarnya datang ke hajatan itu fardu kifayah. Wajib, tapi kalau udah dilakukan orang lain tidak wajib lagi atas kita. Cuma masalahnya kita itu kan pengen ya, siap Mbak Titi, semoga cepat sembuh ya. Kita itu kan pengen melakukan fardu kifayah kan. Maka kita datang aja, dan kalau mau lanjutkan puasa ya kita nggak makan ya. Artinya kita tetap berpuasa, nggak masalah ya. Mbak Pantai hanya bisa kodo kalau ingat jumlahnya ya. Nah, kalau nggak ingat segera bertaubat ya. Nah, kalau bisa qobliyah dan ba'diyah jangan tinggal, terutama yang sunnah muakkad ya. Ustazah, iya aman ya. Lagi puasa korek kuping nggak apa-apa, asal jangan masuk air aja, ya kan? Oke, siap ya Mbak Cici, Mbak Titi. Semoga cepat sembuh yang sakit ya. Allah angkat segala penyakitnya ya. Oke Mbak Virgo, Mbak Lala. Terus tadi ada yang nanya, aku lupa. Nanti puasa Tasu'a boleh dikodo nggak? Aku mulai ya teman-teman ya, mulai ya tanya jawabnya ya, aman ya. Oke, puasanya boleh dikodo nggak? Boleh sambil kodo nggak? Aku selalu menyarankan satu niat satu amal. Jadi satu niat satu amal ya. Jadi usahakan teman-teman itu berada pada mode satu niat satu amal ya. Kalau mau kodo aja ya. Kalau 11 Muharram nanti Senin dan Kamis aja. Dia sunnahnya cuma 9-10 Muharram. Ini kan Kamis, lusa ya. Ini kan Kamis, besok Jumat, lusa Sabtu. Nah lusa itu puasa Tasu'a.
Minggunya puasa Asyura. Seninnya puasa Senin Kamis aja. Nanti Rabunya baru Yaumul Bid, masih lama. Nanti aku ingatkan lagi ya. Oke, Ustazah, bersalaman yang dengan yang bukan mahram pakai alas nggak apa-apa. Kalau puasa minggu aja boleh nggak? Boleh sih, nggak masalah ya. Nggak masalah ya kalau puasa cuma hari minggu aja. Oke, Ustazah, sholat tasbih kalau malam boleh 2 rakaat? Nggak boleh. Tasbih itu minimal 4 rakaat ya, dia nggak bisa cuma 2 rakaat. Jadi kalau dilakukan di malam hari dia 2 rakaat, salam kanan kiri tambah lagi 2 rakaat. Jadi dia nggak bisa cuma 2 rakaat. Karena sholat tasbih itu 4 rakaat ya. Kalau puasa Sabtu terus Senin dan Kamis, kalau mau pilih Tasu'a dengan Asyura, pilihnya Asyura. Karena Asyura itu ibadah puasa yang paling utama. Sementara Tasu'a itu hanya sebagai pembeda saja antara kita dengan orang non-muslim. Karena pada masa Nabi, orang-orang yang berpuasa Asyura pada masa itu orang Yahudi juga puasa. Nah, jadi supaya kita beda dengan mereka, maka kita tambah dengan Tasu'a. Jadi Tasu'a itu hanya pembeda saja. Jadi kalau teman-teman mau 1 hari aja puasalah Asyura ya. Jadi tetap berpuasa ya Ustazah saat kondangan. Nggak apa-apa, yang penting datang, salaman, puasa nggak masalah. Tapi kalau teman-teman pengen batalkan apakah berdosa? Enggak, cuman nggak dapat pahala Tasu'a saja ya. Kapan waktu minggu? Oke, kalau minggu waktunya puasa Daud diniatkan Asyura nggak masalah ya. Diniatkan Asyura atau puasa Daud nggak masalah sih. Yang penting pasti pada mode sehari puasa sehari tidak. Mau dapat pahala Tasu'a masih ada hutang puasa Ramadan. Jadi gini, qadha itu waktunya muasak luas sampai Ramadan tahun depan. Jadi qadha itu jadwalnya luas sampai Ramadan tahun depan. Sebenarnya boleh aja teman-teman puasa Asyura dan Tasu'a, tetapi teman-teman jangan lupa segera ganti puasanya ya, segera ganti puasanya. Puasanya tanggal 10, 11 nggak apa-apa. Minggu Senin nggak apa-apa. Minggu Senin. Minggunya Asyura, Seninnya Senin dan Kamis ya. Oke, keutamaan puasa Asyura itu adalah diampunkan dosa setahun yang lalu. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah secara fi'li dan qauli. Secara perbuatan dan perkataan. Cuma waktu itu orang Yahudi juga berpuasa Asyura. Lalu kemudian Rasulullah, sahabat berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya itu melihat orang non-muslim itu berpuasa juga di hari Asyura." Maka Rasulullah berkata, "Oke, biar beda dari mereka, kita tambah dengan Tasu'a ya." Jadi teman-teman semuanya, Tasu'a itu pembeda antara Yahudi dengan kita. Walaupun pada kenyataannya tahun depan Rasulullah tidak berpuasa Tasu'a. Karena Rasulullah itu meninggal sebelum tahun depan ya. Ustazah, oke, niat puasa. Sengaja aku puasa Asyura karena Allah. Sengaja aku puasa Tasu'a karena Allah. Gitu aja kok ya. Nah gitu aja. Ustazah, oke, menghadapi teman yang pinjam uang ke kita. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Aku coba jelaskan bagaimana konsep kalau kita minjamkan uang kepada orang. Pola yang pertama, kita pinjamkan uang kepada orang saat kita siap uang itu hilang. Nel, pinjam uang 1 juta. Aku nggak siap kehilangan uang 1 juta. Aku cuman siap kehilangan uang 200.000. Maka aku bilang aku pinjamkan 2 juta aja ya. Nah, atau kita pakai 2 juta aja, 200.000 aja ya gitu. Nanti pas aku datang ke rumahnya, ternyata dia nggak bayar nih. Dia malah loncat ke genteng, naik ke masuk ke kolong tempat tidur. Aku udah biasa karena aku udah ikhlas sebelumnya. Walaupun dia nggak ganti. Maka saat itu aku cuma kehilangan uang tapi aku tidak kehilangan kawan. Yang kedua, pinjamkan uang sama orang saat kita nggak siap uang tuh hilang. Dia pinjam 1 juta, aku nggak siap uang 1 juta itu dipinjamkan. Tapi aku pinjamkan juga. Kalau aku main ke rumah dia, tahu-tahu dia lari, saya marah, saya malah gibahkan dia. Aku kemudian marah nih, maka dia marah, aku juga marah, aku kehilangan 2, kehilangan teman dan kehilangan kawan. Kalau yang pertama kehilangan uang nggak kehilangan kawan. Yang kedua kehilangan teman dan uang. Cara yang ketiga boleh, tidak usah pinjamkan. Halo kamu ini mapan tapi nggak mau minjemin, jahat kamu gitu. Aku lagi nggak bisa minjemin aja. Terus dia pergi nih nggak mau teman sama kita. Ya kita cuman kehilangan kawan, kita nggak kehilangan uang. Pilih 1, 2 atau 3, ya kan? Nah, Ustazah pengen puasa Asyura tapi lagi menyusui.
Kalau kuat nggak masalah ya. Saja puasa Tasua dan Asyura Sabtu dan Minggu ya. Sabtu dan Minggu ya. Jadi Sabtu nanti puasa Tasua, Minggu puasa Asyura, Senin kalau mau puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, aku sedang jalanin puasa Daud, nggak Asyura, nggak apa-apa ya. Suami saya usaha ditambah udang, apa amalan biar usahanya lancar? Jangan lupa sedekah subuh, sholat duha, dan kemudian sholawat ya. Dan kerja terus secara konsisten ya. Oke, Ustazah, Asyura niatnya kodo, jangan. Satu niat satu amal saja. Innamal a'malu binniyat wa likulli imri'im minhum ma nawa. Segala sesuatu tergantung pada niatnya dan orang itu hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan saja. Kalau dia niatnya kodo, dia dapat pahala kodo. Boleh di hari Asyura. Kalau dia niatnya Asyura, dia dapat pahala Asyura ya. Kalau belum kodo bisa puasa Asyura, nggak masalah ya. Karena kodo itu waktunya muasak sampai Ramadan tahun depan. Tapi aku minta teman-teman segeralah ganti puasa. Kita akan ketemu dengan puasa-puasa lain nanti. Puasa Yaumul Bid, puasa Rajab, kita ketemu nanti. Nah, kalau teman-teman selalu belum kodo, nanti pertanyaan yang sama akan berulang. Ustazah, aku belum kodo gimana? Itu terus nanti kan? Nah, karena teman-teman ragu kan. Tapi kalau udah kodo kan aman dia kan. Oke, orang gagal ginjal boleh puasa nggak? Coba tanya dokter. Nggak usah dipaksa kalau memang nggak boleh kata dokter ya. Ustazah, di saat sholat anak mau jatuh, angkat anaknya. Mengangkat anak, menggendong anak kalau dia nangis dalam sholat itu tidak membatalkan sholat. Misalnya anak nih tegak dia di sejadah kita. Nangis dia, waktu kita sujud kita angkat dia, ruku kita bawa, sami Allahu liman hamidah kita angkat, sujud kita letakkan, nggak apa-apa. Suatu ketika Rasulullah SAW sujudnya lama, bertanya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Bertanya sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau itu lama sujudnya? Apa kata Rasulullah? Tadi Hasan Husain main di pundakku. Aku biarkan dia main dulu baru aku angkat ketika aku sholat. Ya, sedekah subuh bagusnya apa? Sedekah subuh itu sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kita kumpulkan di rumah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Lalu kemudian setelah kita kumpulkan, kita pilih waktu untuk menyerahkannya. Mungkin kita bisa serahkan di hari Jumat, kumpulan sedekah tadi bisa kita ganti dengan uang besar ya. Kita kasih ke tetangga, kasih ke orang miskin, kasih ke anak, kasih ke menantu, kasih ke orang non muslim, kasih makan kucing, beliin makan kucing itu bisa. Sedekah subuh itu sedekah yang besar pahalanya dan kalau kita lakukan bisa melapangkan rezeki kita. Jadi jangan lupa sedekah subuhnya walaupun cuma 5.000, 2.000 setiap harinya. Oke. Qobliyah subuh jam berapa? Setelah azan subuh, sebelum sholat subuh. Jamnya tergantung jam di lokasi teman-teman semuanya. Ustazah, saat sholat berdiri, zikir dan doa duduk di kursi ustazah boleh nggak masalah ya. Sholat tasbih lebih baik dikerjakan di malam Asyura. Ya, salah satu amal baik di Muharram kemarin dan Asyura. Sedekah subuh boleh dikasih ke anak, boleh. Sedekah subuh boleh ke anak, mertua, orang tua bebas. Dan jangan lupa waktu menyerahkan sedekah subuh kita berdoa ya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah terimalah dariku. Dan sedekah subuh bisa diwasilahkan. Ya Allah saya sedekah. Nah kan kita mau sedekah nih ngasih ke teman misalnya. Ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini misalnya sehatlah badanku, luluslah anakku PNS, kemudian lapanglah rezekiku, lapang kubur orang tuaku, itu bisa. Kalau sholat lagi kentut terus, boleh nggak sholat dalam keadaan duduk? Oh gitu ya, kalau berdiri kentut terus. Jadi maunya duduk supaya nggak kentut terus. Kalau memang bisa dilakukan karena satu sakit itu nggak apa-apa. Tapi kalau jarang-jarang pastikan berdiri. Sholat itu boleh duduk kalau nggak mampu saja. Selagi mampu tetap berdiri ya. Kecuali lututnya sakit ya. Ustazah, kenapa kalau ketemu barang di jalan tidak boleh diambil? Tolong penjelasannya. Begitu fikihnya Mbak. Dalam kitab Fathul Qorib. Hukum dari barang temuan itu adalah disedekahkan Mbak. Boleh diambil tapi bukan milik kita karena itu hak orang lain ya, bukan punya kita.
Kalau Mbak nggak mau bertanggung jawab untuk mengumumkan dan mensedekahkan, jangan diambil. Segampang itu aja kok ya. Memang kayak gitu fikihnya ya teman-teman ya. Ustazah kalau ngurus kucing sholat di depan sejadah bulunya nempel. Bulu kucing tidak najis. Yang najis itu adalah pip dan pupnya saja. Ustazah kalau sedekah subuh buat santunan anak yatim tidak masalah di bulan Asyura ya. Ustazah, oke. Sebentar dulu ya. Aku bikin celengan untuk sedekah subuh. Langsung nggak apa-apa. Langsung aja bikin celengan lalu kumpulkan di sana ya. Oke. Nah, lalu kemudian dikumpulkan di ranah 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Iya, gitu ya. Boleh. Barang temuan ya bukan milik kita. Kalau dia tidak berharga, umumkan 1 hari dan sedekahkan. Kalau dia berharga banget misalnya emas gitu, umumkan sampai 1 tahun loh. Kalau enggak baru disedekahkan. Tapi 1 tahun bukan tiap hari ya. Sekali sebulan serahkan ke tempat umum, entah ada aula, umumkan di sana ya. Ustazah sedekah subuh, oke. Sedekah subuh diniatkan untuk dilancarkan membayar hutang. Bisa, bukan diniatkan, didoakan. Jadi niatnya tetap untuk Allah, tapi doanya boleh macam-macam. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Lalu kemudian doa, ya Allah saya sedekah. Dengan sedekah ini sehatlah badan saya, lunaslah hutang saya. Atau kemudian teman-teman bisa berdoa kayak gitulah ya. Ustazah, celengan subuh sekeluarga bagus ya. Jadi kalau anaknya dari kecil dibiasakan sedekah subuh bagus ya. Sedekah subuh untuk biaya pendidikan anak. Nah, ini bukan sedekah namanya. Karena gimana pun pendidikan kalau kita mampu adalah kewajiban kita. Ustazah, oke itu tabungan namanya Mbak. Ustazah, aku dari dulu sering celengan. Lalu kalau ada celengan, aku berikan makanan. Selagi untuk orang itu boleh ya. Oke, sedekah subuh untuk keselamatan orang meninggal boleh. Teman-teman coba fokus ya sambil share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelasin sebentar sedekah subuh ya. Sedekah subuh itu pokoknya adalah sedekah yang kita kumpulkan di waktu subuh. Kumpul. Nanti entah sekali seminggu, entah sekali sebulan gitu ya. Entah sekali sebulan, kita serahkan tuh. Nyerahkannya ke siapa Ustazah? Bebas. Yang penting syarat yang pertama adalah untuk orang lain. Jadi tidak boleh untuk kita tuh. Ya, boleh untuk anak, istri, suami, ya, orang tua, kasih makan kawan, biaya hajatan orang lain, bukan hajatan kita. Ya, hajatan kita boleh kan untuk orang juga dimakan ya, atau uang pesta ya, atau kasih mertua ya, itu bisa ya. Oke, ditukar uang sedekah subuhnya nggak apa-apa ya. Nah, sedekah itu bebas, teman-teman nggak perlu pusing. Kalau zakat baru ada aturannya. Ditukar dengan uang besar juga nggak masalah ya. Pembangunan masjid boleh, nggak masalah ya. Ya sedekah subuh itu ketika bangun tidur usahakan masukkan langsung. Sebenarnya tidak harus dari azan subuh sih. Sebenarnya sebelum azan juga nggak apa-apa. Ya kalau teman-teman suka lupa jadikan aja kebiasaan. Pokoknya setiap bangun masukkan celengan atau masukkan ke tas, bebas aja ya. Nah itu mafhum mukhalafahnya adalah kita berbuat baik dulu untuk orang sebelum berbuat baik kepada diri kita, ya kan? Nah, Ustazah setelah tahajud langsung sholat subuh nggak apa-apa. Batas tahajud adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh masih bisa tahajud. Misalnya azan subuh jam 4 lewat 30 menit. Lalu teman-teman bangun jam 4 lewat 10 menit. Maka teman-teman bisa melakukan yang namanya tahajud ada waktu 20 menit. Azan langsung sholat subuh. Semenjak belajar di live Ustazah, aku termotivasi sedekah subuh, Masya Allah. Sedekah subuh itu dia akan merubah takdir kita. Makanya kalau ada orang nanya, Ustazah gimana caranya biar jualan saya laris, gimana biar rezeki saya berkah, sedekah subuh aja. Sedekah subuh, sholat duha dan sholawat sambil kita bekerja dengan ikhlas dan jujur. Kalau sedekah buat saudara yang beda agama nggak apa-apa. Ya sedekah itu boleh ke non muslim. Rasulullah pada masanya sering sedekah ke non muslim. Tapi kalau zakat ya nggak boleh. Kalau zakat itu untuk orang-orang yang berhak menerimanya saja. Di antaranya adalah fakir, orang yang tidak bekerja, miskin, orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya ya.
Ustazah, sedekah subuh apa boleh untuk ngelayat? Boleh, teman-teman. Ustazah, oke. Batas sholat tasbih di malam hari bisa sampai azan subuh. Ustazah, oke. Setelah sholat tahajud, sholat taubat mendekati azan subuh, boleh. Ustazah, batas waktu sholat duha 1 jam lah menjelang azan zuhur ya. Ustazah, kalau sholat hajat didulukan sebelum tahajud, boleh. Tahajud dulu atau hajat dulu terserah. Ustazah, mendoakan jelek ke pelakor nggak boleh. Ya, jadi tak boleh mendoakan orang jelek. Khawatirnya balik ke kita ya. Jadi doakan dia sadar saja dan suami kita sadar ya. Ustazah, oke. Oke, kalau puasa kodo Ramadan pas azan, pas azan, pas azan. Ngapa dia azan tadi ya? Terkejar lepas deh terbang deh guys. Ustazah, oke. Oke, aman ya. Bahas puasa Tasu'a dan Asyura. Nanti Sabtu puasa Tasu'a, Minggu puasa Asyura. Ini kan Kamis, besok Jumat, besok Sabtu, Sabtu Tasu'a, Minggu Asyura ya. Puasa Asyura itu puasa yang diampunkan dosa yang telah lalu dilakukan oleh Rasulullah, diperintahkan dalam hadis. Tapi puasa Tasu'a itu hanya sebagai pembeda antara kita dengan orang non-muslim. Karena non-muslim pada masa Rasulullah juga berpuasa Asyura tapi tidak berpuasa Tasu'a ya. Sedekah ke suami boleh ya. Ustazah, kalau ibadah niatnya agar dapat ampunan dan pahala, boleh. Ibadah pengen surga, ibadah pengen pahala, ibadah pengen ridho, nggak apa-apa ya. Ustazah, doa untuk hati yang lagi galau. Ada apa galau? Rabbish rohli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, itu bisa doa untuk dilapangkan hati ya. Atau kalau lagi sedih boleh hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Ustazah, sedekah subuh sebaiknya diberikan kepada siapa aja? Pengumuman yuk guys. Pengumuman. Nggak ada remoteku guys. Oke, aku mau pengumuman sedekah subuh guys. Kayak pagi kemarin guys. Tema kita sedekah subuh guys. Biar paham, siap-siap. Tahan napas 7 tahun. 7 tahun. Nah, aku pengumuman guys. Pengumuman. Nah, tahan napas 7 tahun, 2 malam dan 2 jam. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Oke, pelan-pelan ya. Jadi dari bangun, tahan nafasnya 7 tahun ya guys. Oke ya, sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Ya, jadi teman-teman boleh bangun. Langsung ketika bangun masukkan ke celengan uang. 2.000, 2.000, 2.000 atau 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Sekiranya kayaknya sudah banyak, maka teman-teman boleh serahkan sedekah itu. Kepada siapa? Bebas. Kasih makan kucing boleh, kasih anak boleh, kasih orang tua boleh, kasih non muslim boleh ya. Kemudian kasih makan kucing boleh, kasih orang layat boleh, kasih uang pesta boleh, kasih semut boleh, kasih orang kaya boleh, kasih siapapun boleh. Jangan lupa berdoa ya. Doa Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya, kasih guru ngaji boleh, bebas teman-teman ya, bebas ya. Kasih aku juga boleh kata Mbak Raisya, kasih boleh. Lalu kemudian doa nih, Rabbana taqabbal minni. Sama orang tua boleh ya. Rabbana taqabbal minni. Boleh berwasilah guys. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan orang tua saya, ringanlah sisa kuburnya, berhentilah malaikat menyiksanya. Beli makanan ayam boleh, beli makanan kucing boleh, traktir teman boleh, bebas aja. Sedekah subuh bebas ya. Lalu nanti kasih ke anak boleh ya. Boleh. Kasih orang syukuran boleh, kasih beli
mukena kasih teman boleh, beli pecel lele kasih teman boleh ya. Jangan lupa doa, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Kalau teman-teman nggak ngumpulkan di rumah, maka teman-teman boleh serahkan ke masjid tiap subuh. Asal untuk orang, nggak boleh untuk kita. Sedekah subuh untuk bayar hutangku, yaitu tabungan namanya. Sedekah subuh untuk beli HP ku, yaitu tabungan namanya. Kalau dia mau dianggap sedekah, dia dikasih ke orang lain. Demikian pengumuman, tetap tahan napas 7 hari 7 malam. Oke, aman ya. Ustazah, gimana kalau kita jualan daster? Nggak apa-apa teman-teman ya, nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah jualan yang dikhususkan untuk maksiat. Daster itu kan umum. Nanti bisa jadi daster itu dipakai orang untuk sendiri di rumah, untuk berzina, untuk apapun. Tapi kan dia umum. Yang tidak boleh itu jualan yang haram secara khusus. Misalnya aku punya kebun anggur. Maka aku kerjasama dengan cukong anggur untuk dibuatkan minuman keras. Khusus itu nggak boleh. Jual ayam nggak apa-apa. Tapi jual ayam khusus untuk diadu nggak boleh. Paham? Nah, paham ya. Ustazah, 9, 10 puasa Tasu'a dan Asyura. Tanggal 9 nanti puasa Tasu'a hari Minggu. Puasa Tasu'a hari Sabtu. Tanggal 10 puasa Asyura hari Minggu. Ya, paham ya? Kebutuhan anak boleh, tapi jangan sampai kita sedekahnya ke itu-itu aja. Karena semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, semakin akan besar berkah hidup kita ya. Semakin banyak orang yang kita berikan sedekah, ganti-ganti orangnya, semakin berkah hidup kita ya. Ustazah, boleh nggak puasa Asyura aja, nggak puasa Tasu'a? Boleh ya. Ustazah, puasa Asyura di saat keluarga sedang mengadakan pesta. Nggak masalah sih teman-teman memilih untuk tetap puasa, nggak apa-apa kok. Karena makannya kan nggak wajib, tapi datang ke pestanya fardu kifayah ya. Jadi nggak masalah. Jadi teman-teman fardu kifayah tetap lanjut puasa nggak apa-apa. Tapi kalau memilih membatalkan karena ternyata lauknya anak ikan hiu juga nggak apa-apa. Cuman nggak dapat pahala puasa Asyura aja. Oke. Ustazah, oke. Kalau zakat untuk siswa sekolah bisa iya bisa tidak. Kalau dia anak pesantren bisa. Dia jihad fisabilillah. Kalau dia sekolah umum nggak bisa. Kecuali dia miskin atau dia fakir. Oke. Ustazah, aman ya. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita ngobrol santai seperti biasa ya. Sebentar dulu ya. Oke, sebentar. Ustazah, kalau baca doa mengumpulkan sedekah subuh, apa masih harus berdoa saat menyerahkannya ke orang? Doanya itu saat menyerahkan aja. Ya, setiap subuh itu tinggal ditabung aja dulu, nggak masalah kok ya. Aku pernah pakai sedekah subuh. Niatnya pinjam dan sudah diganti, apakah boleh? Jadi gini, misalnya aku udah kumpulkan sedekah subuhku setiap hari, ya misalnya 2.000. Tahu-tahu lewat es cendol. Terus aku bilang, aku pengen lah es cendol itu. Rupanya aku tengok di ini aku, ya, aku tengok di di tabungan sedekah subuhku ada nih rupanya es cendol nih kan, ada nih duit nih, lalu kemudian aku pakailah untuk beli es cendol. Maka apakah aku berdosa? Tidak, cuma aku tetap dapat pahala niat sedekah, tetapi tidak dapat pahala sedekahnya ya, paham ya. Ustazah, bangun jam, tapi apakah harus diganti? Konsepnya sih bukan mengganti sih. Konsepnya adalah bukan mengganti, tapi konsepnya adalah sedekah lagi. Karena dia bukan hutang yang harus diganti ya. Tapi kalau kita merasa terhutang itu bagus ya. Ustazah, iya bangun jam 5, apakah masih bisa melakukan qobliyah subuh? Pokoknya Mbak, qobliyah subuh itu Mbak masih bisa dikerjakan selagi masih ada waktu subuhnya. Pokoknya kalau waktu subuhnya masih ada masih bisa. Tapi kalau waktu subuhnya udah habis itu udah nggak bisa ya. Ustazah, oke. Iya dong Mbak N. Oke, Ustazah, saudara minjam uang terus tapi nggak pernah dikembalikan. Ya ke depan tinggal nggak usah dipinjamkan lagi kalau kita nggak siap ya. Ustazah, saya lagi puasa Daud. Hari Jumat bisa diganti Kamis atau hari Sabtunya. Iya, nggak usah diganti. Pokoknya Daud itu sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Kalaupun akhirnya kita nggak puasa karena sesuatu hal, nggak apa-apa. Nanti tinggal lanjut lagi aja ya.
Ustazah, apa doa memberikan sedekah subuh ke orang? Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ya Allah, terimalah dariku ya. Itu doanya ya. Ya Allah, terimalah dariku ya. Aman ya. Ustazah, oke. Pakai perhiasan boleh nggak? Boleh kalau emas. Yang tidak boleh pakai emas itu cuma laki-laki saja. Ya, laki-laki haram pakai emas ya. Ustazah, oke. Bagaimana cara meruqyah madu? Madu nanti setelah ini ya. Bagaimana cara meruqyah diri sendiri? Oke, teman-teman boleh ambil wudhu. Oke, setelah ngambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, oke. Lalu setelah itu atau pakai mukena lah kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu bentangkan sejadah, lalu sediakan air dan baca ayat ruqyah. Di antara beberapa ayat ruqyah itu adalah kayak Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, lalu kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, kemudian Al-Baqarah 284 sampai 286 ayat kursi. Udah diminum airnya. Apakah ngelek? Aman teman-teman? Oke. Ustazah, nggak ngelek ya, aman ya. Kalau bukan sedekah subuh, tapi pakai doa yang tadi enggak apa-apa. Pokoknya setiap kita berbuat baik, kita berdoa, Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku ya. Super aman, mantap ya. Ulang lagi ayat ruqyah. Ruqyah itu adalah Al-Baqarah, yang paling gampang aja ya. Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, kemudian ayat kursi. Itu aku sematkan di bawah ya. Teman-teman kita ada yang nyatat di foto aja ya. Oh, oke. Nah, apa hukumnya perempuan yang gak menikah selagi dia tidak berzina? Yang dosa itu adalah dia udah tidak mampu menahan nafsu syahwatnya, dia memilih berzina daripada menikah ya. Ustazah, ruqyah diri setiap habis sholat fardu nggak masalah. Ustazah, sebentar ya. Hari ini boleh nggak puasa? Hari ini bisa puasa Senin dan Kamis ya. Ustazah, jika berdoa tapi lupa berdoa, jika bersedekah tapi lupa berdoa nggak apa-apa. Ya kan, itu kan bukan rukun, itu cuma upaya kita aja supaya doa kita itu, sedekah kita itu diijabah kan. Berapa masing-masing baca ayat ruqyah tadi? Bebas, 1 kali cukup, semampunya aja ya. Ustazah, sedekah untuk kali ini diberikan saat Asyura atau di hari Jumat. Kalau mau dimaksimalkan khusus di hari Asyura untuk minggu ini nggak apa-apa. Digeser Jumatnya ke hari Asyura bagus malah ya. Oke, Ustazah, apa bacaan suratnya kalau sholat tahajud? Bebas. Ya, ayat pendek ketika dalam sholat itu bebas. Kapan waktu ruqyahnya? Kapanpun, terserahlah, gak masalah ya, di waktu lowong ya. Ustazah, oke, istihadah apa harus keramas kalau mau sholat? Enggak, sekali aja. Jadi gini ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman misalnya udah udah haid nih. Haid udah 15 hari nih. Hari ke-15 lalu teman-teman masih haid, maka mandilah. Namanya mandi haid, ya kan? Nah. Oke, mandi haid kan. Setelah itu nanti hari ke-16, 17, 18 teman-teman sholat aja kayak biasa. Cuma setiap sholatnya orang istihadah tidak boleh jauh antara wudhu dengan sholatnya. Antara wudhu dengan sholatnya itu harus dekat, dia nggak boleh jauh ya. Ustazah, oke, adakah niat untuk meruqyah diri sendiri? Tidak. Aku ulang lagi ya, kalau teman-teman misalnya pengen jauh dari godaan setan, dari orang jahat, atau hatinya banyak nggak tenang, boleh ruqyah diri sendiri kok ya. Teman-teman ambil wudhu, lalu kemudian pakai mukena, bentangkan sejadah, baca ayat-ayat ruqyah saja. Kalau mau letakkan air sebagai wasilah ya. Nah, nanti tinggal baca ayat ruqyah aja. Ya, misalnya Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian Al-Baqarah,
ya, kemudian Al-Baqarah 1 sampai 5, Al-Baqarah 284 sampai 286, ayat kursi, udah, setelah itu udah ya. Minum airnya kalau teman-teman mau ya. Oke, aman ya, mantap ya. Oke, Ustazah, iya saya pernah menyakiti orang, saya minta maaf, tapi orangnya entah kemana, saya menyesal, gimana caranya? Masih ada orangnya, aman. Kalau nggak ada, sebutkan kebaikan orang itu ketika ketemu dengan orang lain. Ya, sebutkan kebaikannya. Kalau kita ketemu dengan orang lain, boleh kita ceritakan kita pernah punya teman baik, atau kita bersedekah dan doakan agar dimudahkan urusannya. Ya, Ustazah, kalau baca ayat kursi aja tapi berulang-ulang nggak masalah. Yang penting ayat kursi adalah bagian dari salah satu ayat ruqyah. Mbak Aida, maafin aku ya kalau nggak kebaca ya Mbak Aida. Oke. Ustazah, kalau kita mengerjakan sholat tasbih siang dan malam boleh. Wah, tapi lelah lah teman-teman ya. Siang 4 rakaat 1 kali salam, malam 4 rakaat 2 kali salam. Kalau nggak terbaca boleh diganti kata-katanya, takutnya terfilter ya sama TikTok ya. Ini komentar di video banyak difilter sama TikTok ini, padahal komentarnya bagus difilter juga. Ya namanya mesin guys. Ustazah, uang sedekah subuh dipakai lagi sama kita untuk beli karpet. Dosa enggak ya? Dosa ya enggak, cuman enggak dapat pahala sedekah ya. Sedekah subuh banyak, beli karpet aja lah, mantap juga idenya ya. Boleh beli karpet, tapi beli karpet untuk orang. Kalau untuk kita itu namanya tabungan ya, jangan lagi ya. Kalau sedekah, sedekah aja kasih ke orang ya. Oke, gitu ya. Ustazah, kalau ruku, sholat sujud sahwi, bacaannya ruku, sholat sujud sahwi, maksudnya gimana? Oke, aman ya, aman. Ruku, sholat sujud sahwi, gimana? Oke, coba ya. Ustazah, bila diundang kita lagi puasa, ya kan? Apakah kita terus kalau diundang tidak harus makan. Penuhi undangan, bilang izin kita lagi puasa. Karena puasa kita hukumnya sunnah, memenuhi undangan hukumnya fardu kifayah. Jadi kita dapat 2 pahala. Cuma kalau kita datang ke pesta, memenuhi undangan, dapat fardu kifayah, terus kita batalkan puasa. Jadi nggak dapat pahala puasanya. Karena makan itu tidak berpahala ya. Oke. Ustazah, sedekah subuh buat anak yatim boleh ya. Ustazah, gimana pelaksanaan suami susah sholat? Ya, hidayah Allah yang kasih. Jadi tugas kita kalau suaminya susah sholat, yang pertama, khotibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan bahasanya. Yang kedua, wajadilhum billati iya ahsan. Kalau dia membantah, bantah dengan bantahan yang baik. Nah, jangan bang, sholat bang, sholat bang, sholat bang, terserah kau lah bang, masuk neraka kau bang, nggak boleh. Mengingatkan orang tidak boleh menyakitinya. Niatnya benar, caranya juga harus benar. Oke? Nah, tapi yang paling penting wala taqnatum mir rahmatillah. Kita tidak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Sekarang suami yang maksiat bisa jadi suatu ketika menjadi suami yang paling taat loh, teman-teman ya. Oke, Ustazah live tiap hari kah? Oh iya, tiap hari sampai ini ya, sampai kayak minum obat ya, guys. Oke ya. Ustazah, uang zakat boleh nggak dikasih kepada saudara yang kesulitan? Zakat boleh nggak dikasih kepada saudara yang kesulitan? Maka jawabannya adalah boleh ya teman-teman ya. Boleh ya teman-teman ya. Nah yang penting saudara itu fakir miskin ya. Fakir dia tidak bekerja, miskin bekerja tapi nggak cukup uangnya ya. Ustazah, gimana ya aku live tiap hari sampai 4 kali 5 kali sehari. Tiap hari. Klik aja foto yang ada di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Oke, aman ya. Nah, Ustazah, Al-Baqarah ayat berapa? Coba diulang. Ayat ruqyah 1 sampai 5, kemudian ayat 284 sampai 286 yang amanah Rasul ya. Ustazah, semoga Ustazah ada yang undang ke TV nasional. Oh, aku udah berusaha masuk TV tapi belum bisa karena TV-nya kekecilan. Tipis TV-ku. Udah aku masukkan kepala aku ndak muat. Ku coba masukkan jariku kejepit. Ku masukkan hidungku susah. Jadi tipisku itu ya apa?
terlalu tipis ya. Aku masukkan kucingku ndak muat juga ya kan, malah marah dia aku angkat ke TV. Coba masuk bom ndak mau dia. Ya, semoga suatu ketika nanti aku bisa masuk ke dalam TV tuh. Tuh, susah, udah aku coba guys. Itulah harapan teman-teman kan aku masuk TV, aku udah ikhtiar, Allah belum mengizinkan. Aku coba masuk, ndak bisa nih TV depanku nih. Besar aja menangnya, masukin aku nggak bisa dia. Oke, Ustazah ada apa? Oke, terima kasih ya, sehat selalu ya. Oke, melawak Ustazah enggak, aku curhat. Udah aku coba masuk, nggak bisa, cuman ya kan. Oke, iya Mbak Pance. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, aku suka makan, sama aku juga. Sebentar ya, bentar ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Ada bunyi, tapi udah nggak ada apa-apa, aman ya. Ustazah aku suka makan, oke sama, terus kenapa? Ntar aku tahan dulu. Oh, aku batal wudhu nggak? Makan minum tidak batal wudhu ya. Kecuali makannya sambil kentut, nah itu baru batal ya. Habis wudhu, terus teman-teman langsung ke sebelum sholat, lalu teman-teman kemudian makan dulu, ndak apa-apa. Ngopi dulu, ndak apa-apa ya. Oh, perempuan pakai gelang kaki nggak boleh keluar rumah. Walayatribna biarjulihin. Ya, maka jangan hentakkan kaki kalian di hadapan laki-laki lain ya. Itu dalil ayat Al-Qur'an ya. Ustazah, iya, oke, makan minum tidak batal wudhu ya, kecuali makan daging unta ya. Tapi jarang disampaikan karena daging unta juga nggak ada kan di sini kan. Ustazah, oke, saya suka sholat sunnah, tapi berat sholat kodo. Kodo hanya kalau ingat aja ya. Ustazah, apakah laki-laki memang haram pakai cincin? Saya lihat di video Ustazah, laki-laki mutlak haram kalau pakai emas. Walaupun emasnya kayak swasta itu cuma 20% haram. Kalau emas putih itu 70% haram. Laki-laki tidak boleh pakai emas ya. Oke, aman ya. Oke. Oke. Nasihati atau ngasih tahu suami yang benar. Biasanya suami malah bilang sok tahu atau teori aja, tenang ya. Tenang ya teman-teman ya, tenang aja. Tugas kita mengajak dan mendoakan ya. Dia mau berubah atau tidak itu urusan dia dengan Allah ya. Khatibun nas biqadri ukulihim. Kalau dia bantah dengan bantahan yang baik ya. Wajadilhum billati ya ahsan. Enggak cuma nasihatin suami kok dia kita dibilang soalim. Teori aja enggak cuma dengan suami. Ya dakwah kayak aku juga banyak yang bilang teori aja ya. Tapi dulu, sekarang udah enggak ya. Pada masanya dulu waktu aku masih terlalu muda. Oke, Ustazah, praktek di mana aku nggak dokter, aku doktor. S1 ku jurusan Usuluddin, S2 ku Usuluddin, S3 ku Syariah ya. Ustazah, oke, kenapa saat nikah pakai cincin kalau laki-laki? Ya salah berarti. Laki-laki nggak boleh pakai emas ya. Kalau dia nikah pakai cincin emas itu yang salahnya. Yang benarnya dia cuma boleh pakai perak ya. Ustazah, bagaimana cara melaksanakan? Oh, jamak dan kodo secara bersamaan nggak bisa. Jamak aja ya. Ustazah, mau bayar hutang orang pinjaman, orang itu udah nggak tahu di mana. Hati-hati dicari tengah malam nanti ya. Jadi kalau kita punya hutang sama orang, tapi orangnya itu udah nggak tahu di mana, maka cara pertama adalah cari ahli warisnya. Oke, nah cari ahli warisnya ya. Kalau ahli warisnya nggak ada, maka siap-siap dicari tengah malam. Canda-canda. Maka teman-teman ganti dengan sedekah. Ya Allah, saya sedekah 2 juta untuk membayar hutangku kepada si fulan. Tahu-tahu setelah setahun datang lagi dia guys dari alam-alamnya entah mana, alam gaib, alam barzah. Hey, halo Bray, apa tuh? Hei, aku meminta hutangku lah, kata Ustazah harus ganti dengan sedekah. Kenapa kau hidup lagi kawan? Ikhlaskan aja ya. Aku butuh duit itu. Nah, ya udahlah, kita terpaksa harus ganti duit dia. Nah, yang kemarin dianggap sedekah. Jadi kalau bisa dia udah ya itulah. Tapi kalau dia udah meninggal lebih aman. Kita tinggal ganti dengan sedekah. Dia nggak mungkin hidup lagi. Tapi kalau dia nggak tahu entah di mana, nah itu agak riskan. Ada kemungkinan dia datang nyari hutangnya. Oke, Kediri nyimak, siap ya.
Oke. Ustazah gimana, sebentar ya, kalau bisa puasa oke, kalau nggak bisa sebentar ya, kalau nggak bisa puasa Asyura nanti Sabtu, lalu puasanya Tasu'a dan Asyura puasanya Minggu dan Senin, Asyura dan Senin Kamis nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah ya. Oke lah itu, ya kan. Ustazah mau pesan madu lagi untuk rematik, tetanggaku minta pesankan. Boleh, rematik, pengapuran, saraf kejepit, asam urat, yang susah sholat boleh minum madu rambutan nanti ya. Oke, nanti bisa COD aja. Harga madunya juga masih oke banget kok untuk pagi ini ya. Ustazah, kalau beda tahajud sambil subuh sempat ketiduran. Sebentar ya, sujud tahajud sebentar dulu. Teman-teman kecepetan nih, aku coba usahakan ya. Ustazah, iya, gimana menyikapi nenek kita yang bermusuhan dengan anaknya? Dengan anak, baik-baikin nenek. Udahlah nak, nenek itu baik kok. Dengan adik, dengan nenek, baik-baikin anak. Ya, karena ada dalil, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Ya, muslimin itu bersaudara dan perbaikilah hubungan di antara kalian ya. Jadi seperti itu ya. Ustazah, kalau sudah puasa Senin dan Kamis, harus puasa Tasu'a dan Asyura? Itu beda. Kalau puasa Tasu'a dan Asyura itu lain, dia puasa tahunan. Kalau Senin dan Kamis dia puasa mingguan. Tidak harus puasa Tasu'a dan Asyura. Tapi sayang kalau nggak dikerjakan ya. Ustazah, sakit hati dikatain suami, gimana nanggapinya agar tidak sakit hati? Pahami yang namanya menyuruh orang kepada kebaikan itu tidak mudah. Ya